Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa sehat dan dalam keadaan bersemangat untuk tetap belajar dari rumah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan materi yang baru, yaitu tentang teks eksplanasi. Adapun bagian-bagian yang akan kita bahas adalah tentang pengertian teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi bersama saya Ibu Imas Kusmiati. Yang pertama tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, eksplanasi itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu explain, yang artinya menerangkan atau menjelaskan, atau dari kata explanation, yaitu artinya penjelasan atau paparan. Adapun pengertian secara umum teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, sosial, budaya, maupun yang lainnya. Teks eksplanasi ini berisi fakta yang menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pernahkah kamu mendengar terjadinya fenomena alam atau sosial di sekitarmu? Misalnya gempa bumi, banjir, atau demonstrasi. Nah, tema-tema seperti ini biasanya yang diangkat sebagai tema dalam teks eksplanasi. Tetapi tidak terbatas pada yang tiga ini, masih banyak yang lainnya, misalkan tentang pengangguran, tentang kemiskinan, tentang fenomena anak jalanan, kemudian fenomena angin puting beliung, dan sebagainya. Kita lanjut ke struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 3 bagian struktur. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Nah, sebenarnya kalau secara umum ini namanya mungkin pernyataan umum ya. Apa itu isinya? Isinya adalah tentang latar belakang kejadian atau latar belakang terjadinya suatu fenomena. Kemudian struktur yang kedua adalah proses kejadian atau biasa disebut dengan istilah lain yaitu deretan peristiwa. Ini terdiri atas 2 hal, yaitu urutan kejadian secara kronologis atau bisa juga berupa sebab akibat atau kausalitas. Kemudian struktur yang ketiga ada ulasan, atau di buku lain mungkin akan digunakan istilah interpretasi. Nah, itu adalah penulis mengomentari isi dari teks eksplanasi tersebut atau pandangan penulis terhadap keseluruhan tema yang diangkat dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, itu struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian atau deretan peristiwa, kemudian ulasan atau interpretasi. Nah, ini kita mengambil sebuah contoh teks eksplanasi yaitu tentang tema pengangguran. Judulnya tentang pengangguran. Nah, kita lihat bagian identifikasi fenomena itu yang seperti apa sih? Nah, di sini kita akan contohkan paragraf yang merupakan contoh teks eksplanasi struktur identifikasi fenomena. Nah, di bagian identifikasi fenomena itu dijelaskan latar belakang atau pernyataan umum. Nah, di sini dijelaskan pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi masalah di masyarakat. Nah, jadi di bagian ini dijelaskan apa itu pengangguran berdasarkan konsep serta kondisi di lapangan. Demikian. Di bagian ini juga dikenalkan kepada pembaca apa itu yang disebut pengangguran. Kemudian kita lanjut ke bagian proses kejadian atau deretan kejadian atau deretan fenomena. Nah, kita lihat di bagian ini, kita baca sebagian. Ada beberapa faktor yang sangat mendasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran.
Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh adanya perubahan struktural dalam perekonomian. Nah, silakan dibaca secara keseluruhan dua paragraf ini. Jika diperhatikan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bagian ini menjelaskan sebab, akibat, atau kausalitas. Nah, kita bisa lihat beberapa kata yang merujuk pada kausalitas. Kita ambil kesimpulan bahwa di bagian ini dijelaskan apa itu penyebab terjadinya pengangguran. Penyebab terjadinya pengangguran di sini dijelaskan yaitu kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Perbedaan kualifikasi yang dimiliki para pekerja dengan tuntutan yang tersedia. Nah, itu dijelaskan penyebab terjadinya pengangguran. Kemudian di sini disebutkan juga akibat dari terjadinya pengangguran. Akibat dari pengangguran di sini dijelaskan bahwa pengangguran menimbulkan berbagai persoalan ekonomi sampai potensi munculnya tindak-tindak kriminal. Kita lanjut ke struktur yang ketiga yaitu ulasan. Nah, bagian ulasan ini kan menjelaskan komentar, rekomendasi atau penilaian penulis terhadap keseluruhan pembahasan dalam teks eksplanasi. Nah, di sini dapat kita lihat salah satunya yaitu di bagian ini, langkah nyata yang dapat ditempuh adalah dengan memperbaiki kondisi lapangan kerja. Nah, di situ dimasukkan bagian yang merupakan pandangan atau pendapat penulis terhadap tema yang diangkat secara keseluruhan. Kita lanjut ke bagian kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, yang pertama, konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi yang digunakan contohnya karena, sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, akibat, sehingga. Kemudian yang kedua, konjungsi kronologis atau keterangan waktu. Konjungsi yang digunakan contohnya adalah kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kaidah yang ketiga yaitu penggunaan istilah-istilah atau peristilahan. Berkaitan dengan tema demonstrasi, kita akan menemukan istilah-istilah seperti demonstrasi, reformasi, aktualisasi, eksistensi, dan intelektual. Kalian bisa menemukan pengertian-pengertian dari istilah tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di kamus online. Kemudian penggunaan kata benda umum. Nah, ini kata benda yang digunakan secara umum, contohnya ada kata kondisi, sosial, ekonomi, negara, dan sebagainya. Kemudian kaidah yang kelima, penggunaan kata kerja pasif. Nah, ditandai dengan penggunaan awalan di. Contohnya ada kata disebabkan, ada kata didorong. Nah, kemudian tadi ada yang terlewat sedikit. Kita kembali dulu ke sini ke bagian yang proses kejadian. Kalau kita perhatikan, bagian proses kejadian ini akan menjawab pertanyaan mengapa. Ya, karena kita ingat lagi pembahasan di awal bahwa teks eksplanasi itu akan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, kita lihat di bagian ini bahwa di bagian proses kejadian jelas bagian tersebut menjawab salah satu pertanyaan, yaitu pertanyaan mengapa, karena di bagian ini dijelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena pengangguran. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian semua bisa memahami penjelasan ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.